Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Huda, guru mata pelajaran fikih di MTS Darul Huda Karangondang, Mlonggo, Jepara. Sekaligus mahasiswa PPK Dalcap Batch 1 LPTK Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Dengan nomor induk mahasiswa 24240100979. Pada hari ini, Kamis 15 Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di MTS Darul Huda Karangondang untuk uji kinerja pada kelas 8 dengan tema makanan dan minuman yang halal. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat semua? Apakah hari ini ada yang sakit? Ya, sehat semua ya? Terima kasih. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali pada kesempatan kali ini pada pembelajaran mata pelajaran fikih dengan keadaan sehat. Alhamdulillah. Sudah pada sarapan? Jadi atau ada yang belum? Usahakan setiap pagi walaupun sedikit ya, usahakan sarapan dulu walaupun hanya sedikit untuk menjaga kesehatan. Sebelum kita mulai melanjutkan materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Jadi untuk pertemuan kemarin kita membahas berkenaan tentang haji dan umroh. Haji dan umroh. Pada pertemuan kali ini adalah bab terakhir pembahasan sebelum kita nanti menutup mata pelajaran fikih dengan materi akhir. Sebelum kita nanti melaksanakan penilaian asesmen akhir, materi yang akan kita bahas terakhir ini adalah berkenaan tentang makanan dan minuman yang halal. Makanan dan minuman yang halal. Sudah adakah yang tahu apa itu pengertian makanan dan minuman yang halal? Ada yang tahu pengertiannya? Tapi tidak asing ya, makanan dan minuman yang halal. Jadi makanan dan minuman yang harus kita makan dalam kehidupan sehari-hari itu harus halal. Berkenaan tentang makanan dan minuman yang halal, maka perlu kita pahami juga apa itu pengertiannya, jenis-jenis makanan apa yang kita makan, syaratnya apa, dan juga manfaat apa yang kita peroleh ketika kita makan dan minuman yang halal. Penting boleh? Penting tidak? Makanan dan yang minuman yang halal. Penting. Maka pada kesempatan kali ini yang nanti kita bahas adalah berkenaan tentang makanan dan minuman yang halal. Tensi kehadiran dulu untuk memastikan siapa yang tidak hadir, siapa yang hadir, ada yang sakit atau tidak dalam pada kesempatan kali ini. Yang pertama, Ahmad Faiz Oktavianto, Ahmad Iqbal Fitrianto, Ahmad Fairul Latif. Sehat? Nanti? Kayak homus. Belum sabar ya? Ahmad Muzakir Hassan, Ahmad Nurhadim, Ahmad Nuril Mustafa, Ariska Usfatun, Ayu Yeni, Ayu Yeni, Cantika, Davina Novin, Hafiz Marganis Najwa, Ahmad Pratama Iji, Muhammad Rizka Khairul Ikhwan. Sehat teman? Sarapan belum? Tahu apa tadi? Makan. TP.
dibolehkan sebelum sarapan minta maaf. Kan? Muhammad Syahdan, Muhammad ternyata sarapan betul ternyata. Tuh, bosen. Naila Al-Fatun. Kita lanjutkan untuk materi pembahasan pada kesempatan kali ini. Silakan dibuka modulnya. Buka modulnya. Dipersiapkan untuk perangkat pembelajarannya, modul buku tulis, pulpoin, dan alat-alat yang lain. Kita bahas bersama, kita diskusikan bersama berkenaan tentang materi ajar pada kesempatan kali ini, yaitu materi ajar berkenaan tentang makanan dan minuman yang halal. Namun sebelum itu, mari kita buka bersama dengan kita membaca suratul Fatihah. Semoga pada kesempatan kali ini untuk pembelajaran, untuk proses pembelajaran mata pelajaran fikih, untuk materi makanan dan minuman yang halal dapat berjalan dengan baik dan membawa manfaat bagi kita semua. Saya hantarkan alamnya Al-Fatihah. Terima kasih. Selanjutnya nanti saya akan menampilkan materi melalui media PowerPoint. Oke, nanti kita simak bersama sambil kalian memperhatikan modul kalian. Anak-anak semua kelas 8. Nah, ini itu tidak asing lagi berkenaan tentang apa itu makanan dan minuman yang halal yang kita jumpai dalam kehidupan sehari. Setiap hari, okay, kita tidak akan lepas yang namanya makan dan minum, okay? Tapi kadang kita ini tidak memperhatikan, okay? Tidak memperhatikan halal atau baik atau haram makanan dan minuman yang kita makan atau yang kita minum. Okay? Pagi kan pada saat di sekolah kali ini makan betul? Makan. Maksud? Jajan? Makan betul? Ya. Minum. Ya. Setiap waktu. Ya. Kita pasti makan, minum. Ya. Dan itu apa namanya? Tidak lepas setiap waktu dan dalam kehidupan kita sehari-hari secara umum. Tidak hanya yang kita kerja, semua orang ya, tidak lepas dari yang namanya makanan dan minum. Tapi yang perlu kita ketahui juga, ya, makanan dan minuman itu hal, ya, kita perhatikan. Jadi setelah kita nanti mempelajari materi, memahami materi berkenaan tentang makanan dan minuman yang halal, oke, kita harus memahami dulu tujuannya. Oke. Satu, tujuan dari pembelajaran materi makanan dan minuman yang halal yang pertama adalah menunjukkan sikap taat kepada Allah. Dengan kita apa? Mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk makan dan minuman yang halal itu adalah sebagai bentuk ketaatan. Jadi dan juga memahami materi dari makanan dan minuman yang halal tujuannya adalah kita semakin taat kepada Allah, semakin taat kepada perintah Allah. Dengan apa? Dengan kita memakan dan minuman yang halal. Yang kedua, tujuan dari pembelajaran ini menunjukkan sikap hati-hati dan perilaku hidup bersih dan sehat. Yang ketiga, memahami ketentuan halal, haram, makanan dan minuman yang kita makan sehari-hari. Jadi kita paham makanan yang halal itu ketentuannya apa, makanan yang haram itu ketentuannya apa. Yang keempat, membandingkan makanan dan halal dan haram. Yang kelima, menganalisis. Menganalisis itu adalah mencari. Okay. Menganalisis penyebab halal dan haramnya makanan dari minuman.
makanan ini dinyatakan haram, minuman ini dinyatakan halal. Itu syaratnya apa? Kriterianya apa? Itu harus memahami. Yang keenam, mengkomunikasikan penyebab halal dan haram makanan dan minuman. Ini tujuan yang harus kalian pahami dan harus kita pahami bersama setelah kita mempelajari materi makanan dan minuman tadi. Ini adalah tujuan pembelajaran pada hari ini. Anak-anak semua kelas 8 pada kesempatan kali ini pada pembahasan ini, yang pertama yang perlu kita pahami itu adalah berkenaan dengan pengertian makanan dan minuman yang halal. Jadi yang pokok pertama itu kalau kalian ditanya makanan yang halal itu apa? Makanan yang halal itu apa? Sebelum kita membahas lebih lanjut ke materi berkenaan tentang makanan dan minuman yang halal, kita pahami dulu definisi atau pengertian makanan dan minuman yang halal. Ketika kita ditanya, nah, apa itu makanan yang halal? Kira-kira ada yang bisa jawab? Nah, apa itu minuman yang halal? Kira-kira ada yang bisa menjawab dari pengertian makanan dan minuman yang halal? Ada yang bisa menjawab? Yang Putra? Peratapan sih? Ada? Bisa? Tunjuk jari. Pada kesempatan kali ini kita diskusikan bersama, kita bahas bersama berkenaan tentang apa itu makanan yang halal, apa itu minuman yang halal. Pada dasarnya, secara hukum asli, makanan apapun yang diciptakan di dunia ini itu adalah hukum yang halal. Segala makanan dan minuman yang diciptakan oleh Allah di dunia ini pada dasarnya hukumnya adalah halal. Kecuali, ada kecualinya gini, kecuali yang sudah ditetapkan atau yang sudah diharamkan dalam Al-Quran. Contoh makanan yang sudah dipastikan atau sudah diharamkan dalam Al-Quran, contohnya makanan, jenis makanan. Makanan yang sudah pasti haram dalam Al-Quran, contohnya daging, daging babi, apalagi ada buaya di Al-Quran? Ada? Anjing. Kalau contoh minuman yang diharamkan dalam Al-Quran yang sudah pasti apa? Arak atau khamr. Kalau dalam bahasa sehari-hari itu adalah minuman keras. Apa di dalam Al-Quran tulisannya khamr, sedangkan saat ini apa namanya jenisnya macam-macam ya. Oplosan, mulai ciu, mulai. Yang ada dalam lingkungan kalian yang kalian ketahui, apalagi contohnya. Itu contoh-contoh minuman yang keharamannya sudah ditulis dalam Al-Quran. Yang Al-Quran ya orang ciu, kayak ada ciu. Oleh Pak Al-Quran orang ciu sudah dimulai. Jadi maksud ciu itu yang di dalam Al-Quran itu contohnya adalah khamr. Ditulis khamr itu kalau sekarang ya bahasa kalian sehari-hari itu adalah minuman keras itu yang membawa madarat, yang memabukkan, menghilangkan, merusak kesehatan. Ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Coba dibaca yang Putra masih paham. Dibaca yang merasa sambil berdiri mas, tidak apa-apa. Berdiri, sambil berdiri dibaca Al-Quran. Ayatnya juga artinya dibaca. Ayo.
mana yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Ya, terima kasih. Mbak, perwakilan yang putri. Nah, Marganis. Dibaca sambil berdiri, Pak Marganis. Oke, sama Mbak. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kuntum fil ardi halalan tayyiban. Artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lebih baik dari apa yang terdapat di bumi. Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Nah, ini dasar ayat Al-Quran yang memerintahkan kita di muka bumi ini semuanya saja untuk memakan makanan yang halal dan baik. Dalam Al-Quran saja perintah Allah tidak hanya memakan makanan yang halal dan juga baik. Halal itu yang seperti apa? Baik itu yang seperti apa? Saya bisa menjawab. Makanan dan minuman yang halal dan juga makanan dan minuman yang baik. Itu juga perlu kita perhatikan. Ini adalah dasar perintah Allah kepada kita semua di muka bumi ini. Kalau kita memakan, kalau makan dan minuman, maka kita harus makan dan minuman yang halal dan juga baik. Tidak hanya halal, tidak hanya baik, jadi halal dan juga baik. Nah, ini apa namanya penjelasan ayat surat Al-Baqarah nanti tentang dasar dari makanan dan minuman yang halal, bahwa seseorang atau semua manusia di muka bumi ini itu diperintahkan Allah untuk makanan dan minuman yang halal. Harus kalau kita makan dan minum harus memenuhi dua syarat. Ini sebagai penambahan wawasan kalian juga. Yang pertama adalah yang halal. Tadi sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 160. Halal artinya gizi. Coba dibaca. Halal artinya jadi makanan dan minuman yang halal itu artinya makanan yang boleh dimakan dan tidak dilarang oleh syariat atau agama. Itu yang halal. Diperbolehkan untuk dimakan dan diminum dan tidak dilarang oleh syariat atau agama. Kriteria halal meliputi 3 hal. Jadi makanan atau minuman itu dikatakan halal. Disebut halal itu kalau memenuhi 3 kriteria. Satu, halal karena zatnya, artinya memang benar-benar tidak dilarang oleh syariat. Seperti contoh buah kalau bentuknya zatnya masih bagus, berarti hukumnya adalah halal. Tapi kalau sudah bentuk zatnya sudah berubah, membusuk, berarti makanan tersebut yang semula halal berubah menjadi haram. Contohnya ini, daging kalau baru zatnya masih bagus, bentuknya masih bagus, tapi kalau sudah berubah termakan waktu atau cukup lama, kemudian zatnya berubah, membusuk, yang semula halal menjadi hukumnya menjadi haram. Itu kriteria yang pertama. Kita lihat berdasarkan bentuknya, berdasarkan zatnya. Yang kedua, makanan dan minuman yang halal itu kriteria yang kedua adalah dilihat halal cara mendapatkannya. Bentuknya bagus, baik, tapi kalau cara mendapatkannya tidak benar, maka makanan tersebut yang semula halal menjadi haram atau tidak boleh dimakan. Baik itu makanan atau minuman yang kita makan dalam kehidupan sehari-hari. Cara memperolehnya
itu juga harus benar, juga harus halal. Oke. Seperti contoh, mager, cara memperolehnya melalui mencuri, melalui merampok, dan lain-lain. Jadi melalui cara yang tidak benar, maka kehalalannya itu berubah menjadi haram. Untuk kriteria yang ketiga, halal dalam proses atau cara pengolahan. Zatnya benar, sudah halal, cara mendapatkannya sudah halal, tetapi cara mengolahnya tidak benar, maka makanan dan minuman tersebut yang semula halal menjadi tidak halal, menjadi hukumnya haram. Cara ngolahnya, terutama yang calon ibu-ibu yang suka masak, diperhatikan. Makanan itu harus baik. Makanan baik itu apa? Coba pilih. Season baik adalah artinya selain halal, makanan tersebut harus baik. Okay? Makanan tersebut harus bergizi dan juga bermanfaat untuk kesehatan. Okay? Diperhatikan ini. Nah, yang sekarang pulang diperhatikan itu. Okay? Walaupun halal, tetapi yang sehat dan juga bergizi itu yang kurang diperhatikan. Banyaknya gimana? Iya deh. Pokoknya makanan aku seneng tak makan. Walaupun halal, ya, walaupun halal, tapi kurang memperhatikan baik ini tadi, baik tidak buat gizi, baik tidak buat kesehatan kita. Nah itu yang kurang diperhatikan saat ini. Seperti contoh, kalau mungkin makan di rumah, mungkin baik, ya, diperhatikan oleh orang tua kita. Tapi ketika jajan, nah ini yang perlu diperhatikan. Jajan di luar, di kantin, terus di di jalan-jalan, itu diperhatikan sehat nggak buat kita, sehat nggak buat tubuh kita, bergizi nggak, aman nggak buat kesehatan kita. Nah itu juga perlu diperhatikan ya. Jadi makanan itu bergizi dan juga bermanfaat untuk kesehatan. Jadi kedua komponen tadi dalam ayat Al-Quran surat Al-Baqarah tadi. Jadi istilah halal itu dilihat dari perspektif syariat Islam. Jadi dilihat ditinjau dari fikih, ditinjau dari Islam, maka kita menggunakan istilah halal. Tapi kalau kita lihat atau meninjau dari baik, makanan itu baik atau sehat, itu ditinjau dari perspektif atau pandangan atau pendapat kesehatan. Dilihat dari agama halal, dilihat dari kesehatan dan kemudian selanjutnya adalah kita memahami macam-macam makanan dan minuman yang halal. Ini kita ambilkan dari surat Quran surat Al-Baqarah. Wa yaqilu lahu thayyibat wa yuharrimu 'alaihim khaba'is ila akhir. Jadi surat Al-Baqarah ini adalah dasar ayat Al-Quran yang memerintahkan atau memberikan contoh macam-macam makanan dan minuman yang halal. Makanan yang halal. Kita bahas di sana, kita pahami bersama dengan makanan yang halal dulu. Satu, ini contoh makanan yang halal. Semua makanan yang baik dan tidak gizi. Semua makanan yang baik dan tidak gizi. Itu jelas ya. Tadi yang kita bahas dilihat dari zat yang bentuk. Sedangkan contoh minuman yang halal, sebenarnya coba dibacakan. 3, 1. Contoh minuman yang halal. Ini Mas Tri, dibaca. Air yang bersih, suci dan tidak mengandung penyakit. Jadi yang pertama tujuan yang pertama adalah menunjukkan sikap ketaatan kita kepada Allah. Sampai sini berkenaan tentang pembahasan materi berkenaan tentang makanan dan minuman yang halal. Kira-kira ada yang ditanyakan? Ada yang bertanya, Putra? Ada yang bertanya? Paham? Oke, paham ya? Sampai sini
pembahasan pada kesempatan kali ini, kalau tidak ada pertanyaan, kalau sudah paham semuanya, saya cukupkan sekian untuk pembahasan makanan dan minuman yang halal. Semoga membawa manfaat bagi kita semua, membawa kefahaman berkenaan tentang makanan dan minuman yang halal. Kemudian kita implementasikan, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus memperhatikan makanan yang kita makan, minuman yang kita minum harus halal dan juga baik. Maka saya akhiri pertemuan pada kesempatan kali ini. Mari kita akhiri pertemuan pada hari ini dengan kita membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah.